Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita. Mudah-mudahan kita khususnya warga Alta senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, juga keistiqomahan di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada kita. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masuk ke bab ta'dimul hurumatil muslimin ya, mengagungkan kehormatan orang-orang muslim ya. Sebelumnya sebagaimana kita ketahui maklumi bahwa di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, setelah sampai di Madinah, di samping Rasulullah memang membangun fasilitas masjid, ada sikap yang perlu kita renungkan, perlu apresiasi. Yang pertama kali Rasulullah ambil sikap yaitu mempersaudarakan antara kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah dengan kaum ansor. Mempersaudarakan. Dalam hal ini mempersaudarakan itu terutama dalam hal berbagi ya. Karena kita ketahui orang-orang muhajirin yaitu hijrah menyelamatkan akidahnya, keimanannya, dia meninggalkan harta ya, kepemilikannya, rumah, hanya yang dibawa perbekalan saja. Sampai ke Madinah tidak punya apa-apa, gitu kan ya. Tidak punya apa-apa. Rasulullah mempersaudarakan. Orang yang memiliki kelebihan harta disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak memiliki apa-apa gitu kan ya. Kemudian artinya diberikan separohnya bahkan ya hartanya. Ini sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali itu harus kita coba renungkan dalam kehidupan kita. Ini ada nilai-nilai apa? Artinya seorang muslim atau muslim itu adalah saudara. Ya, kemudian salah satu keberhasilan juga Rasulullah bisa mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Cita rasa Italia bukan kopi grande lemak tak jenuh. Oh iya. Lemak tak jenuh. Iya. Salah satu keberhasilan juga di saat suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan juga bisa bersaudara. Maka salah satu kenikmatan yang harus kita syukuri, kita dalam keadaan Islam, gitu kan ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Jadi di saat bermusuhan tetapi justru dengan masuknya Rasulullah atau ajaran Islam jadi bersaudara. Tapi tetap orang-orang kafir, dalam hal ini orang-orang munafik nanti lahir itu tidak suka terhadap persaudaraan umat Islam ini, gitu kan ya. Nah makanya kita kembalikan kepada saat ini yang harus ditanamkan kepada setiap kaum muslimin adalah untuk mempersaudarakan, merasakan bahwa orang lain merasakan ketidaknyamanan, kita pun harus memperhatikan. Makanya iwatu imam rahimakumullah, di saat orang yang biasa berjamaah ke masjid ya, Taiwan ya. Kemudian mungkin beberapa hari tidak ke masjid, akan yang pertama ditanyakan kemana itu akan tahu yang biasanya. Mungkin karena sakit atau ada keperluan atau mungkin kenapa. 2 hari saja lah, misalnya kemarin Pak Manto kemana ya? Biasanya subuh ayah ya. Kasihan nggak pulang ternyata seperti itu. Nah itu sebenarnya masjid ini fungsinya bukan hanya untuk sholat, bukan hanya untuk ngumpul yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru di saat ada ikhwan kita, saudara kita yang mungkin biasa berjamaah, terus daya ditaroskan ke mana? Sakit. Nah, berarti harus kita ambil sikap. Tengok dia, bantu dia. Mungkin dia perlu sesuatu. Jadi bukan diminta, justru kita langsung. Makanya di Al-Aqsa ini tidak ada salahnya, betul, selain pembinaan ibadahnya,
selain pembinaan ibadahnya juga kita perekonomiannya, dalam artian ya kecil-kecilan gitu ya. Jangan sampai ada orang yang apa istilahnya ya di sekitar kita, di warga kita mungkin perlu bantuan tapi kita abaikan gitu kan ya, seperti itu. Yang keduanya, jangan sampai sesuatu hal yang sepele menjadi sesuatu yang besar gitu ya. Sesuatu yang masalah sepele kemudian ada semacam pertentangan, harus diselesaikan seperti itu. Nah ini yang harus dimunculkan. Kita sama-sama hijrah dari tempat masing-masing ke Alta ini gitu kan ya. Nah perbaiki dari segi-segi finansialnya, ekonomi, kehidupannya. Memang apa tuh istilahnya ya, manusia tidak akan luput dari masalah-masalah. Nah, tapi itu ya. Kemudian tadi ya kita sama-sama hijrah di sini ke Alta ini. Kemudian jangan sesuatu justru ada hal-hal yang kurang nyaman dalam kehidupan ini. Walaupun ya iwatimah rahimakumullah, luar Islam ya, luar Islam akan senantiasa terus supaya umat Islam ini tidak ada dalam kesatuan. Silakan aja. Kalau umat Islam tidak dalam kesatuan ya udah gampang mempecah belahkan. Makanya hadis-hadis yang akan kita baca di sini ini mungkin ada kaitannya ya, ada kaitannya supaya kita senantiasa ada dalam kebersamaan. Harus merasakan orang lain, merasakan sakitnya orang lain, kita pun merasakan. Ini nanti. Makanya dikasih judul Babu ta'limil hurumatil muslimin. Jadi bab mengagungkan, ta'lim, mengagungkan, mengangkat ya, kehormatan, menjaga kehormatan orang-orang muslim. Wa bayan hukukihim wa syafaqu alaihim wa rahmatihim. Jadi menjelaskan hak-hak mereka, kehormatan mereka, kasih sayang terhadap mereka, dan warahmatuhum, dan kasih sayang. Di sini syafaqu untuk kemurahan hati. Ya, wasafaqahu alaihim, kemurahan hati terhadap mereka dan kasih sayang terhadap mereka. Ini Rasulullah mengajarkan seperti ini. Ini bab ya. Kita tahu sebelumnya jangankan terhadap sesama manusia, kita aja misalnya mengurung kucing saja, Pak Iman ya, atau kita membina. Ini kan nyambung nih, Bang. Mendolim ya. Kemarin bab tentang mendolim seseorang. Jadi mengambil haknya itu jelas Rasulullah sampai mengancam finar gitu kan ya, neraka. Nah, ini mengajarkan jangankan sesama manusia. Jangankan sesama manusia, terhadap binatang pun Islam mengajarkan jangan sampai tersakiti. Kan pernah cerita ada seseorang mengurung kucing kemudian tadi kasih makan gitu kan ya. Dia termasuk diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah neraka seperti itu. Nah, di sini bab tentang mengagungkan, menjaga kehormatan kaum muslimin dan penjelasan hak-hak mereka, kemudian memunculkan kemurahan atas mereka dan kasih sayang terhadap mereka. Nah, kemudian sebelum masuk ke beberapa hadis yang akan kita bacakan, ada beberapa ayat Al-Quranul Karim yang dikutip oleh pengarang Riyadhus Shalihin ini, Imam An-Nawawi. Yang pertama dalam surat Al-Hajj, wa may yu'addim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'addim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih. Siapa yang mengagungkan hurumatillah, ada sesuatu yang kehormatan Allah, maksudnya orang yang dikasihi Allah itu, fahuwa khairun lahu, maka ia baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya. Maksudnya siapa yang mengagungkan sesuatu yang Allah hormati gitu kan ya. Di sini seperti para ulama gitu kan ya, orang-orang alim, orang-orang soleh itu kan yang Allah jaga kehormatannya. Kita tidak menghargai terhadapnya, menghinakannya, itu Allah tidak suka dengan itu. Maka Allah, siapa yang menjaga, mengagungkan sesuatu yang Allah hormati, maka ya bagi bahwa khairun lahu, maka dia baik baginya inda rabbih, di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
para ulama perlu kita jaga gitu ya. Para orang-orang yang alim, wali-wali Allah. Bahkan dalam ayat lain pamanto, siapa yang memusuhi wali Allah, siapa yang memusuhi kekasih-kekasih Allah, maka sama perang dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Karena kurang jelas kesannya ya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan, siapa yu'azzim sya'airallah, syiar-syiar Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha, dan sesungguhnya min taqwallah, salah satu ciri-ciri ada ketakwaan dalam hatinya. Syiar-syiar Allah itu artinya ya ada dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengagungkan, menjaga, menghormati syiar-syiar Allah, itu tanda-tanda ada ketakwaan dalam hatinya. Nah, kemudian ayat berikutnya, wafid janahaka lil mu'minin. Nah, ini dikaitkan dengan orang wafid, jagalah janahaka, sayapmu. Artinya di sini maksudnya janahaka, artinya kehormatan orang-orang mukmin. Ya. Ini memang ayat-ayat Al-Qur'an Karim ini kaitan karena babnya tadi ta'limul hurmatil muslimin ya. Nah, kemudian ayat yang mengajarkan man qatala nafsan bi ghairi nafsin, siapa yang membunuh suatu jiwa bi ghairi, tanpa nafsin, artinya tanpa alasan pembunuhan tadi gitu kan ya. Siapa yang membunuh seorang jiwa, satu jiwa tanpa alasan yang benar, artinya bi ghairi nafsin, bukan karena pembunuhan tadi, karena dalam Islam ada kisos ya. Au fasadin fil ardi, atau merusak, perusakan di bumi, faka'an nama qatalan nasa jami'an. Jadi seolah-olah membunuh manusia seluruhnya. Kalau dalam bahasa agama, siksa siapa yang membunuh satu jiwa itu sama dengan membunuh manusia. Karena apa? Akan lahir dari orang yang dibunuh itu ribuan kelahiran orang-orang itu. Mungkin lahir anak-anak yang soleh. Jadi ini Islam mengajarkan. Jadi betul ada kisos. Jadi ada kisos, kalau bunuh dibunuh, kalau mukul dimukul, seperti itu. Jadi faka'an nama qatalan nasa jami'an. Jadi orang membunuh manusia jami'an, seluruhnya. Wa man ahyaha, siapa yang memberikan kehidupan kepada seseorang, pada manusia, ka'an nama ahyan nasa jami'an. Jadi seorang memberikan kehidupan kepada manusia. Artinya kehidupan yang bagaimana? Artinya apabila kita membantu seseorang sehingga dia hidup dengan nyaman, sama dengan memberikan kehidupan seluruhnya. Maka ini nanti hadisnya memunculkan kita sikap seorang muslim harus mengasihi terhadap muslim lainnya, seperti itu. Nah, kemudian kita sering ini hadisnya sering ya disampaikan hadis-hadis sebelumnya ini. Pertama dari Abu Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, al-mu'minu lil mu'mini, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan, seperti bangunan. Yasudu, saling menguatkan, ba'duha ba'd, antara yang satu dengan yang lain. Yang tadi mana? Jadi tadinya Rasulullah SAW sampai di Madinah mempersatukan, mempersaudarakan. Nah, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saudara. Bagaimana saudara? Seperti bangunan saling menguatkan. Ya? Jadi tidak hidup nafsi-nafsi, tapi tetap harus waspada. Orang luar Islam, anggap saja orang kafir lagi, tidak senang Islam itu ada dalam kesatuan. Padahal umat Islam itu jelas tidak akan mengancam, rahmatan lil alamin, artinya memberikan kebaikan seluruh alam. Nah, yang ironisnya memang kadang-kadang ya, yang berusaha umat Islam melakukan kejahatan umat Islam ini oknum, Islam tidak mengajarkan itu sebenarnya.
ilmu ini kalbunyan seperti bangunan ya syukur ba'duha ba'dun menguatkan antara yang satunya wasabaka baina asabihi wasabaka artinya menyerupakan seperti jalan jadi jalan ini sebenarnya waktu Imam Rahimahumullah dan sebenarnya ini ajaran Islam itu sangat indah sekali ya. Nah cuma dalam kehidupan sehari-hari dengan permasalahan yang terus dihadapkan justru muncul pada pribadi-pribadi muslim itu hidup nafsi-nafsi masing-masing, ego amaya gitu kan? Ego amaya bahkan muncul kembali batu limpu asal orang senang gitu kan? Ini udah mulai. Nah ini terutama kembali lagi ke lingkungan kita untuk saling sebagaimana dinyatakan dalam hadis itu adalah saling menguatkan. Karena kita yakin apa yang kita berikan, apa yang kita kontribusikan terhadap yang lain itu adalah kebaikan. Jadi tadi mukmin yang mukmin lainnya itu seperti bangunan. Ya kalau ini bangunan kan saling menguatkan. Ada nanti justru ada sebagai jendelanya, ada tiangnya, ada atap seperti itu. Kan indah bangunan mukmin ini. Nah sampai dalam hadis begini nih. Ini apa kaitannya dengan menjaga, mengagungkan kehormatan orang-orang muslim ya? Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'hu nablun falyumsik aw liyaqbid ala nisaliha bikafhi ayusiba ahadan minal muslimina minha bisyai'. Wa anhu masih dari atas berarti dari Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man marra fi syai'in siapa orang yang berjalan fi syai'in di suatu tempat min masajidina di masjid-masjid kami au aswaqina di pasar-pasar kami. Jadi apabila seorang berjalan di masjid dalam kerumunan di pasar ini gambaran kerumunannya palingnya. Wa ma'ahu nablun dan bersamanya dia membawa nablun. Nablun ini dengan sama syahmun ini anak panah. Baik. Jadi siapa yang ada di kerumunan baik di masjid ataupun di pasar dia membawa nablun falyumsik maka tahanlah. Jadi wal auliyadin atau menggenggam ala nisoliha atas ujungnya dikafihi dengan kafkunnya dengan jarinya ayusiba dan jangan sampai menimpa kepada salah seorang minal muslimina dari orang-orang muslim minha bisyahid dengan anak panah itu. Jadi ini hadisnya muttafaqun alaih. Jadi saya lamun urang ini digambarkan apa namanya? Lamun urang bawa sesuatu yang berbahaya gitu nya ulah nepi ka ya sampai menyalahkan orang gitu. Terutama dalam ini digambarkan di masajidina au aswaqina di pasar-pasar kami ini dan kerumunan. Ini digambarkan mungkin dulu ya digambarkan seperti anak panah yang tajam itu ya. Ulah nepi ka ditahan, ulah nepi ka bahaya ini. Seperti ada orang yang pakai kendaraan bawa awi lebih bahaya. Tadinya gambaran jangan sampai justru menimpa kepada salah seorang ini minal muslimin dari orang-orang muslim. Jadi nah ini indah sebenarnya jalan Islam itu ya. Hati-hati bisa batu teh ulah nepi ka cilaka urang ku pola kita, ku sikap kita. Bahkan namun mawapi bahaya sok tahan ulah nepi ka batur teh nepi ka cilaka ku sikap-sikap itu. Di sini ini kata kalau membawa sesuatu di masjid, di pasar ini gambaran kerumunan cara saya misalnya keramaian gitu ya. Di pasar kan ramai kan. Di masjid juga seperti itu. Wa ma'u nablun dan dia membawa nablun itu syahmun anak panah.
maka tahanlah oleh ambil atau genggam ujungnya dengan kafun, dengan kepala, dengan jari. Ayusibah, dan jangan sampai menimpa kepada salah seorang minal muslimina, dari orang-orang muslimin dengan anak panah. Jadi preventif ya, artinya penjagaan. Ulah pika nyilahkeun batur eta. Ini digambarkan jangan sampai di sini kaitan masih minal muslimin bah, artinya dengan sama muslim. Apakah kepada orang luar Islam harus kasar, harus beda? Jangan juga. Kan Islam rahmatan lil alamin. Jadi jangankan sesama muslim, ke orang-orang kafir pun Islam mengajarkan baik. Makanya kembali lagi pada sejarah hijrah Rasulullah SAW. Satu, yang pertama dibangun masjid. Ya, fungsi masjid waktu itu satu, Rasulullah membina umatnya, membina para sahabat bagaimana hubungan dengan Allah, membina ibadahnya, membina bagaimana hubungan terhadap sesama, membina ekonominya, atau membina sesama muslim, bagaimana salah satu mempersaudarakan. Kedua, waktu itu juga Rasulullah bagaimana membina atau bagaimana mengatur hubungan antara muslim dengan non muslim, diatur di Madinah. Maka di Madinah mah dia bahwa ayat-ayat yang turun itu sudah mulai bukan masalah akidah. Makanya salah satu sifat atau ciri-ciri ayat, baru di ayat-ayat ini kan dia ayat-ayat makiyah lebih bersifat pada keimanan, tentang ayat, tentang sejarah-sejarah para nabi terdahulu, ini keimanan. Nah, ayat-ayat Madinah lebih bersifat kepada kemasyarakatan. Bagaimana muamalah, bagaimana dengan sesama, bagaimana dengan luar Islam, itu di Madinah. Karena ini sudah menata ya masyarakat madani gitu kan, masyarakat madani gitu. Nah, jadi sebenarnya dibina akidahnya, dibina keimanannya begitu suruh hijrah, karena imannya kuat gampang. Jadi gampang gitu, keimanannya kuat, mereka hijrah, tinggalkan semua harta yang dimiliki karena yakin keimanan yang harus diselamatkan. Nah, kembali ke hadis ini tadi. Jadi siapa yang berjalan, siapa yang berjalan di suatu tempat, baik itu di masjid, di pasar, kemudian membawa nablun, anak panah ya, maka tahan ujungnya, jangan sampai mencederai kepada orang-orang muslim di antara mereka ya. Min hasyai dengan sesuatu itu. Jadi ini menggambarkan mengagungkan kehormatan, jadi menjaga kehormatan orang-orang muslimnya. Kemudian hadis lain satu lagi aja ya. Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang mukmin itu fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, artinya saling mencintainya, tawaduhim hati ya, di dalam mencintainya, mengasihinya, wa ta'atufihim artinya menyayanginya. Jadi perumpamaan orang-orang mukmin di antara saling mencintai, mengasihi, menyayangi gitu kan ya. Masalul jasad tadi sama ya dengan atas ya. Kalau bunyan itu ya, kemarin tadi mah kalau bunyan. Kalau masalul jasad seperti jasad, seperti satu tubuh. Jadi di antara saling mengasihi, menyayangi seperti itu. Idza staqau minhu udwan kana alahu syairul jasad. Maksudnya jadi seperti tubuh idasta kaumin, apabila sakit minhu darinya, udwal ta'adilahu, merasakan syairul jasadi, semua jasad juga. Jadi kalau digambarkan lamun di anggota badan sakit aja, misalnya sesuatu gigi saja, kan anu sakit ada gigi unggul, kadang-kadang tarik di sini karena syairul jasadi bisyari wal hummi. Ini bisyari itu artinya bisa. Jadi tidak terjaga, artinya tidak tidur. Walmuni, dan merasa demam gitu.
Jadi perumpamaan orang mukmin itu dalam mengasihi, menyayangi, mencintai itu seperti jasa. Namun badan sakit itu jadi merasakan semua, bahkan tidak terjaga, tidak bisa tidur dan merasa di sini hummi ajarnya para nastiris seperti itu. Nah, kembali lagi tadi Islam mengajarkan ya, Islam mengajarkan dalam kehidupan jadi satu tadi seperti bangunan, seperti tubuh yang satu. Nah, harus diciptakan dalam kehidupan sehari-hari itu untuk saling menyayangi, mengasihi. Dan masjid ini adalah salah satu untuk senantiasa memperhatikan. Coba perhatikan sekarang. Dari awal tadi ya, dari awal saya katakan kalau yang biasa sholat berjamaah di 2 hari, 1 hari mungkin masalah ya, artinya mungkin masih Pak Iwan berarti kemarin Pak Iwan? Oh masih di luar gitu kan, masih di luar, masih kemalaman karena kita sama-sama aktivitas di luar Pak Rudi ini. Jadi kadang-kadang Ustaz kemarin malam minggu gak ada kan? Malam mingguan biasa lah kita di kafe. Jadi sampai makrab itu makrab malam minggu yang diagendakan ya bisa dihitung dengan jari, tapi justru makanan banyak tuh, ada salad, ada. Tapi malam minggu ini saya masih lagi mencari pola gitu ya. Kumaha supaya banyak ini kanggian juga nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Malam minggu ini memang masih waktu orang-orang yang dia nyantai gitu, ngobrol nyantai gitu kan ya. Jarang sih, hanya ini kebetulan ya, sebenarnya saya udah berusaha kemarin untuk tidak hadir, gimana lagi lah, urgent sekali di sana. Mau nggak mau saya pokoknya insya Allah setiap malam itu harus ada di sini. Orang kaget pengandaran dia nggak mau. Bahkan ini sebenarnya untuk malam minggu ada agendakan, saya juga belum bisa ya, apalagi para sahabat itu biasanya selepas maghrib itu tidak pulang, diam di masjid. Ribat itu menunggu sholat. Jadi selama diamnya di masjid itu adalah itikaf juga ya. Ya. Nah itu malam minggu mah sebenarnya misalnya jamuan ini Pak Odang jangan setelah isya ada, tas maghrib disiapkan supaya ke mana-mana. Ke mana-mana. Coba agen-agen khusus lah malam minggu ya, misalnya tas maghrib teh ya mungkin baca Quran dulu sebelum makrab ya, sebelum makrab mari juga ya kajian juga sih setelah isya. Jadi maksudnya baca Quran masing-masing ya, baca Quran masing-masing, mungkin ada yang di sana Mbak Iman, di sini saya, di mana kaji gitu. Jadi masing-masing tidak ada ngobrol, tapi disiapkan kuena gitu kan ya, malam minggu ya. Siap. Nah gitu ya. Jadi selepas maghrib kemudian langsung berjamaah sholat isya, langsung acaranya juga kita setting lagi lah, ngobrol. Kan ngobrol asik juga kan, ngobrol masalah karena memang kaitan dengan Allahumma yarham Bang Odet itu meninggal, kita kaitan dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap diri itu pasti akan ditemui dengan kematian, merasakan kematian. Kemudian aina matakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kamu berada, yudrikumul maut, kematian mah bakal menemui walaupun kamu ada di benteng yang sangat kokoh. Jadi teringat Haji Oded ini seperti itu. Dan salah satunya hadis yang saya katakan, salah satu Allah memberikan kebaikan kepada seorang itu adalah untuk menjaga amalnya sehingga dia meninggal itu dalam keadaan beramal yang terbaik. Ada hadis seperti itu. Ya secara lahiriah dia dalam kondisi bersih, toharo ya, punya wudu, kemudian sedang beribadah. Makanya ajaran wudu ini tidak hanya untuk sholatnya. Mau tidur saja Rasulullah ajarkan wudu heula. Di mana itu bangun dari maut kan mautnya bisa saja ada orang yang tidur Pak. 14 gitu di honali goyang imam. Tapi mudah-mudahan itu karena dalam kondisi Islam mengajarkan. Nah, malam kemarin itu bahas itu sih. Jadi ulah nanti ulah antam teuing bahasa Sunda baru dia. Ulah antam teuing jadi urang teh batur wae mun mau teh padahal urang teh bade gitu. Innamal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Surat Jumat saja ya.
Jadi kamu lari darinya, tapi akan menemuinya. Seperti itu. Nah itu nanti pokoknya malam minggu mudah-mudahan bisa kita terus. Ini salah satu kaitan dengan ayat hadis ini, Pak, yang dibaca. Kita tanamkan kebersamaan warga Alta ini untuk saling mengasihi, menyayangi, saling memperhatikan. Jangan sampai ada orang yang perlu bantuan tapi tidak terperhatikan. Seperti itu. Dan salah satunya masjid ini adalah sarana untuk tahu bahwa yang bersangkutan sakit. Sekarang banyak yang sakit baru di sini. Ya, ada yang panas kadang-kadang Putra Pak Asep panasnya, Ocha ya, masih demam ya seperti itu. Yang sebelah saya juga C14 juga, tiga-tiganya Kang Sule juga panas ya, artinya demam anaknya. Dan kemudian saya si airnya mudah-mudahan ya kita saling menjaga. Jadi insya Allah jadi masjid ini bisa difungsikan untuk lahir dari empati kita ya, empati terhadap sesama. Nah, rahimakumullah, sekali lagi bab tentang mengagungkan, menjaga kehormatan kaum muslimin, penjelasan tentang hak-hak mereka, kasih sayang terhadap mereka ya, kemudian juga rasa empati, kemurahan hati, syafaqah, kemurahan hati terhadap mereka. Ayat-ayat Quran tadi disampaikan bahwa artinya siapa yang menjaga, mengagungkan kehormatan Allah, maka dia baik bagi dia ya di sisi Tuhannya. Kemudian hadis-hadis tadi, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan ya. Kemudian hadis ini juga apabila kita membawa sesuatu yang membahayakan, tolong jaga, jangan sampai justru orang cedera dengan perbuatan seseorang itu. Terutama di sini minal muslimin ayyusiba ahadam minal muslimin, jangan sampai menimpa kepada salah seorang di antara muslimin. Digambarkan anak panah di sini, tajam, bahaya ya. Kemudian hadis yang terakhir, perumpamaan mukmin itu dalam mengasihi, dalam menyayangi, dalam saling mencintai itu masalul jasad seperti tubuh yang satu. Digambarkan di dalam tubuh kita ini ada anggota badan yang sakit saja itu akan terasa tidak bisa tidur. Kemudian di sini terjaga tidak bisa tidur dan merasakan demam seluruh tubuh seperti itu. Nah, rahimakumullah, kembali lagi kepada di kita sama-sama hijrah ya, dari ada yang dari Bandung, ada dari mana gitu ya, sekitar Bandung aja rata-rata ya. Dengan Bandung saya bakal Belitung. Udah lama di Cikutra kan, hijrah dari Cikutra kan. Hijrah dari Cikutra ke sini mempersatukan kita untuk saling menyayangi. Saya dari Gunung. Mengasihi. Dari Gunung Galit. Nah, salah satunya mari kita perbaiki dari segi ekonominya, dari segi keimanannya. Keimanan Allah suatu dihimbau sodako infak. Ya ini betul. Jadi sebenarnya masjid akan berdiri, Pak Iman. Sesuatu akan berdiri apabila memang keimanannya ditanamkan. Jadi nggak usah minta seperti orang yang membangun masjid di jalan minta dengan itu kurang begitu. Kalau keimanan misalnya agak cuma cinta ke masjidnya murah, cinta ke masjid. Itu nilai-nilai penting kan. Jadi ketika nggak ada yang hasil pasti. Ada lahir dulu kita bagaimana dari ini dulu dari ke cinta ke masjid. Nggak punya semua. Iya, saran dari Pak Iman artinya bina keimanannya, bina. Tadi ini kan sedang bina ya kita di sini kan kita ngobrol gitu. Saya tadi katakan orang yang biasa ke masjid, Pak Iman apa siapa, suatu saat ke masjid, Pak Rudi saja misalnya. Pak Rudi kalau lagi di Alta, ini beliau kan banyak di luar lah, sampai kan misalnya Pak Rudi di luar kan, aduh Pak Rudi lagi sakit nih gitu ya. Nah, di saat di sini dia sempatkan ke masjid gitu kan, seperti itu. Makanya di saat Pak Rudi kemana? Udah pulang gitu kan. Jadi sampai dipertanyakan gitu.
kami di Pauban biasa kesini kemana Paubannya gitu. Nah ini seperti itu Pak. Oke Pak. Jadi masjid ini jadikan sarana untuk saling tahu, saling mengenal. Jadi tahunya Ustaz Samsul misalnya kemana malam ini kemana? Oh masih di luar. Kalau 2 hari tidak ada, itu akan semakin dipertanyakan. Jangan-jangan sakit dia, gitu kan ya. Gitu ya. Atau ada anggota keluarganya yang sakit sehingga dia sibuk mengurus keluarganya. Makanya salah satu kedekaiman sok tanyakan dia. Mungkin ada sesuatu yang perlu dibantu. Nah inilah Allah. Hadis ayat Al-Quran mengajarkan bahwa mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah seperti bangunan, seperti jasad yang satu, saling menyayangi. Marilah kita di Altar Regensi ini dari skup dari lingkungan kita dulu, karena di sini mayoritas ya muslim ya, mayoritas muslim. Berarti kalaupun ada non muslim pun kita tetap harus baik ya, harus baik terhadap sesama muslim sesama yang lain, karena Islam mengajarkan seperti itu ya. Alhamdulillah warga Alta semua, kami sedang juga terus memperbaiki seperti dari KDKM, dari bidang dakwah ya, menitipkan kenceleng ya di rumah-rumah, bukan apa-apa, bukan saya rasa mudah-mudahan tidak keberatan dengan pola, artinya kenceleng yang ada di rumah disimpan mungkin tidak tertutup di tempat yang terbuka. Kadang-kadang ya mungkin di jaket gini kayak uangnya nyelap itu Indomie gitu ya, masukkan ke kenceleng itu gitu ya. Ya mungkin 5.000 atau 1.000 sekalipun masukkan lah ke kenceleng kita. Nanti kita kumpulkan dengan berapa rumah di sini, satu kenceleng 10.000 saja misalnya. Saya rasa akan lebih lah. Satu rumah misalnya terkumpul 40.000 kali rumah. Nah nanti ini uang yang terkumpul itu akan difungsikan untuk sarana kebersihan. Kadang-kadang WC bau, kita beli karbol lah saya. Ulah nepi ka tamu ka dieu teh WC teh barau dicarekan DKM kalian. Gitu. Beli karbol gitu kan ya. Misalnya lapel enggak ada, beli lapel misalnya gitu ya. Kalau perlu kita janganlah jual guru marbot ya untuk bersihan, jangan kita berlomba aja pas tabikul khairat. Terutama guru-guru yang ngajar ini perlu kita diapresiasi ya, kasih marbot semua nanti. Nah, jadi marbot semua. Ini harus harus termotivasi ya tiap misalnya rumah sudah beres ke masjid, sasapu di masjid bagus. Jadi sekali lagi kenceleng atau uang yang terkumpul akan ditarik sebulan sekali padahal ya. Ya ditarik sebulan sekali dengan cara tidak dibuka di tempat, tetapi yang isinya diganti, yang kosongnya ini, yang isinya ini, dan tidak dikasih nama gitu kan ya. Warna brand gitu, nanti di sini buka gitu kan ya. Ini artinya untuk menjaga ya. Jadi tisiu masalah tinggal, ini bukan masalah kecil besarnya. Misalnya hanya bisa dalam sebulan hanya misalnya 2.000 nggak masalah, bukan masalah besar kecilnya, tapi kontribusinya. Siapa tahu dengan 2.000 ini ternyata kita bisa membantu orang ke rumah sakit, gitu kan ya, seperti itu. Nah inilah seperti itu. Jadi ini sedang terus dicari ide-ide supaya bukan hanya dari segi ibadahnya, keimanannya, tapi dari segi kesehatannya, dari segi kebersamaan. Jadi sekali lagi ini warga Alta yang kami cintai semua. Jadi mudah-mudahan tidak keberatan kami KDKM dalam hal ini Pak Odang, Ustaz Samsul dan Pak Dino menitipkan kenceleng ya kotaknya itu Pak Odang ya di rumah-rumah, dan tolong simpannya tidak nyumput. Simpannya mungkin di atas meja yang terlihat supaya kita biasakan. Kalau apalagi saya niatkan setiap subuh misalnya uang 2.000 masukkan, setiap subuh itu sedekah subuh tuh Pak. Siap ayat 2.000 masukkan, ayat 5.000 masukkan. Jadi seperti itu. Jadi niatkan gitu. Jadi dijumlahkan dalam sebulan, saya rasa punya besar juga kami ini ya, insyaallah. Bahkan saya memang ya mudah-mudahan ada target gitu ya, tiap subuh masukkan gitu kan ya. Ya kalaupun misalnya lagi nggak ada, mungkin di saat lagi ada lebih nih masukkan. Saya seperti itu ya. Sekali lagi mudah-mudahan
Kenceleng atau misalnya kotak amal ini, jariah ini yang dititipkan dari salah satunya kaitan dengan hadis ini untuk saling menyayangi, saling membantu, saling ada empati terhadap sesama khususnya di warga insya Allah. Dan yang terkumpul pun insya Allah nanti juga dipublikasikan saja hasil sekian. Kemudian juga yang pertama jangan sampai guru-guru yang ngajar, para ustadz asatidah di sini, ustadzah di sini, jangan sampai kita tidak perhatikan kan membina anak-anak, mengajarkan anak-anak, kemudian minimal mereka mengorbankan waktunya, kemudian kita ya untuk beri pulsa untuk apa, insya Allah. Dan jangan menggunakan artinya uang pribadi dalam artian dalam kondisi ada nggak masalah gitu ya. Misalnya Pak Odang non DKM tuh, iya ya Pak Odang ya, insya Allah lah kita lagi benahi ekonomi ya. Jangan sampai ngejual mobil. Makanya dulu. Nggak ada IPPKB. Baik itu ya, mudah-mudahan sekali lagi itu agenda atau apa ide yang saya rasa tidak memberatkan dan saya rasa bagus ya. Adapun ya saya rasa insya Allah berkenan. Ini untuk dari kita untuk kita ya. Saya rasa itu ya terakhir tambahan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada pagi hari ini berkaitan dengan mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin dan menjelaskan atau menjaga hak-hak mereka, empati terhadap mereka dan kasih sayang terhadap mereka seperti itu ya. Terakhir, jadi mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti badan, seperti bangunan. Apabila ada yang sakit, kita pun merasakan rasa sakit terhadap saudara kita sesama muslim. Seperti itu digambarkannya. Terakhir, mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan. Dengan sehat kita bisa beribadah secara maksimal. Kita bisa berjamaah di masjid. Kita bisa mencari nafkah dengan maksimal dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan harta yang barokah. Kalau dalam doa setiap pagi mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, dibereskan segala urusan-urusan yang saat ini kita sedang hadapi. Entah itu kaitan dengan utang, memang manusia tidak luput dari utang seperti itu. Tapi harus lagi kita nyinggung utang. Kita ada doa di situ. Kita aminkan ya seperti itu. Yang jelas jangan sampai ada orang yang rusak akidahnya karena masalah ekonomi. Al-faqru ayatun al-kufr. Kefakiran mendekati kekufuran. Jangan sampai seperti itu. Demikianlah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala atas kealfaan beriman kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam mengajarkan yang pertama kali doa. Nabi Adam sampaikan karena mereka merasa mendolim diri sendiri. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Juga kita senantiasa dijaga hidayah kita, keimanan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita mohon juga terhadap kita, keluarga kita, anak-anak kita bukan hanya menjadi pemimpin biasa, tetapi pemimpin orang-orang yang beriman, pemimpin orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah.